Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Ya, mudah-mudahan baik-baik saja ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan dan kelancaran. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi terkait dengan penginderaan jauh. Nah, materi ini akan dibahas melalui video pembelajaran. Maka dari itu simak baik-baik ya dari video ini. Kemudian catat hal-hal yang penting dan berikut video pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar. Yang pertama, memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Yang kedua, di sini membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama, dalam video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mendefinisikan pengertian penginderaan jauh. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan citra foto dan foto udara. Yang ketiga, siswa dapat menerangkan citra penginderaan jauh. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengemukakan manfaat dari penginderaan jauh. Nah, untuk apa ya, di sini Bapak ada salah satu ya kata-kata mutiara dari Wilson Kennedy. Beliau mengatakan bahwa cara termudah jadi pandai adalah dengan belajar dari hal bodoh yang pernah kamu lakukan. Nah itu saja mungkin kata-kata mutiara pada kali ini untuk menambah motivasi kalian ya tentunya. Lanjut. Nah, dari gambar tersebut mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Mungkin kalian dapat mengetahui berbagai hal dalam gambar ini. Nah, kalian bisa melihat di sini ada jalan, kemudian ada pola pemukiman, kemudian ada sungai, kemudian di situ juga ada jembatan. Nah, ini tuh merupakan salah satu perekaman gitu dari wahana-wahana tertentu untuk mengetahui objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, pada gambar sebelumnya ini merupakan salah satu dari konsep penginderaan jauh ataupun contoh dari penginderaan jauh. Nah, secara definisi penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek, daerah, ataupun fenomena dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun gejala yang dinilai. Itu merupakan salah satu definisi menurut Wilson. Kemudian yang kedua di sini ada penginderaan jauh. Merupakan pengukuran ataupun peroleh informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan tape recorder untuk menghindari fisik ataupun objek atau fenomena yang diteliti. Nah, jadi apa itu penginderaan jauh gitu kan dari beberapa definisi sebelumnya yang dipaparkan. Jadi kita bertanya-tanya jadi seperti apa gitu kan penginderaan jauh itu. Nah, kita dapat melihat ya dari definisi secara umum gitu. Nah, penginderaan jauh ini adalah teknik mengumpulkan informasi suatu objek ataupun daerah dari kejauhan, seringkali memakai data yang diambil dari pesawat dan satelit. Nah,
kita ketika ingin menganalisis suatu wilayah, misalnya di Kabupaten Tasikmalaya, secara yang cakupannya itu luas. Nah, ini penginderaan jauh ini sangat diperlukan itu untuk melihat suatu objek yang luas itu kan. Kalau misalkan tidak menggunakan penginderaan jauh, maka kita akan kesulitan gitu untuk menganalisis wilayah tersebut. Nah, ini tuh wahana yang digunakan dalam penginderaan jauh ini. Yang pertama bisa memakai drone ya, kemudian ada satelit, kemudian ada kapal ya. Nah, itu merupakan salah satu definisi ataupun konsep dari penginderaan jauh. Selanjutnya, nah tentunya di sini juga ada komponen-komponen dari penginderaan jauh. Yang pertama adalah sumber tenaga. Nah, sumber tenaga ini bisa dikatakan sumber tenaga dari matahari ya. Nah, ini bisa dilihat dari gambar sun. Nah, ini merupakan salah satu unsur terpenting dalam komponen penginderaan jauh. Nah, apa sih matahari ini gunanya gitu? Nah, tentunya matahari di sini memancarkan sinar matahari ke permukaan bumi. Nah, sehingga objek-objek yang ada di permukaan bumi ini dapat terlihat gitu oleh wahana tadi seperti satelit. Nah, ini dalam gambar itu adalah satelit. Nah, jadi satelit ini menerima rekaman dari permukaan bumi ini karena adanya sinar matahari. Jadi kalau misalkan di suatu tempat itu sedang mendung ataupun kebagian malam gitu kan, jadi si satelit ini akan kesulitan gitu kan, akan merekam permukaan bumi ini secara tidak maksimal gitu kan, karena ya tidak terlihat gitu objek-objek yang ada di permukaan bumi ini seperti gedung, perumahan, nah ini jalan. Nah, kalau tidak ada cahaya matahari tidak akan terlihat gitu. Kemudian di sini ada atmosfer. Nah, atmosfer ini merupakan lapisan udara yang terdiri dari berbagai gas. Nah, tentunya cahaya matahari ini melalui atmosfer gitu kan, perantara antara cahaya matahari dengan bumi ini melalui atmosfer. Kemudian ada interaksi antara tenaga dan objek. Misalnya, objek yang mempunyai daya pantul yang tinggi akan lebih cerah gitu. Nah, kemudian di sini ada sensor. Nah, sensor ini biasanya berada di satelit ataupun wahana yang digunakan oleh indera jauh. Nah, mungkin di sini kalian harus pahami ya terkait dengan komponen-komponen yang ini penginderaan jauh. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Meskipun kita melalui video pembelajaran ini diharapkan kalian memahaminya dengan mudah. Selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis penginderaan jauh. Nah, jenis-jenis penginderaan jauh ini yang pertama ada citra foto ya tadi. Nah, citra foto ini merupakan suatu objek yang dibuat dari pesawat dan menggunakan kamera sebagai alat potret. Nah, foto ini tentunya ya seperti yang kita gunakan sehari-hari dalam ponsel, itu kan menggunakan foto. Nah, seperti yang digunakan juga dalam penginderaan jauh, jadi menggunakan foto biasanya dari kapal ataupun drone ya. Nah, tentunya foto ini harus menggunakan resolusi tingkat tinggi ya, agar semua objek yang ada di permukaan bumi ini bisa terlihat ya. Berbeda dengan foto ponsel yang resolusinya cenderung lebih kecil ya, karena objek dari ponsel ini tentunya kita gitu kan, manusia ataupun pemandangan-pemandangan tertentu gitu kan.
Jadi tidak diperlukan resolusi yang tinggi. Sedangkan dalam penginderaan jauh memiliki resolusi tingkat tinggi tentunya ya, agar semua objek yang ada di permukaan bumi ini terlihat gitu. Kemudian di sini ada citra non foto. Nah, citra non foto ini diambil dari satelit dengan menggunakan sensor. Nah, tadi ya, citra non foto itu berbeda dengan citra foto. Misalnya ini, Bapak akan menampilkan salah satu contoh dari citra hasil satelit ya. Misalnya di sini ada pada praktikum PJ ya. Nah, mosaik foto udara. Nah, DEM. Nah, ini merupakan salah satu file ya yang berbentuk TIFF. Nah, ini merupakan hasil dari perekaman dari satelit. Nah, itu bisa di-download ya kalian kalau misalkan penasaran gitu bagaimana sih bentuk file dari hasil rekaman satelit ini. Nah, bisa kalian download di Demnas yang ada di website. Nah, ini tuh bisa diolah. Nah, ini dalam Global Mapper, kemudian di sini ada bisa diolah dengan photoscan. Nah, ini tuh merupakan salah satu pengolahan dari penginderaan jauh. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya sampai sini. Kemudian selanjutnya di sini ada, nah, dapatkah kalian membedakannya antara citra foto dan citra non foto? Nah, kita bisa dapat mengambil dari variabel pembedanya. Yang pertama sensor. Nah, pada citra foto biasanya sensor yang digunakan adalah kamera, sedangkan non foto itu bukan kamera. Nah, kemudian ada detektor. Nah, foto ini biasanya menggunakan film, sedangkan non foto ini biasanya menggunakan pita magnetik, transistor, fotokonduktif. Kemudian selanjutnya di sini ada citra foto. Nah, citra foto ini tentunya dibagi lagi ya, ada berdasarkan spektrum elektromagnetik. Nah, spektrum elektromagnetik ini terdiri dari foto ultraviolet, kemudian ada foto ortokromatik, kemudian ada foto pankromatik, dan ada berdasarkan sumbu kamera untuk sumbu vertikal dan condong. Nah, kemudian ada non foto ya. Non foto ini terdiri dari berdasarkan wahana dan juga berdasarkan spektrum elektromagnetik. Nah, berdasarkan wahana ini biasanya terdiri dari citra dirgantara, yaitu beroperasi di udara ataupun dirgantara. Contohnya citra inframerah termal, radar, dan multispektral scanner. Kemudian ada citra satelit. Nah, citra satelit ini dibuat dari antariksa ataupun luar angkasa dengan bantuan satelit. Misalnya, untuk penginderaan cuaca menggunakan satelit NOAA dari Amerika Serikat. Kemudian jika dilihat dari spektrum elektromagnetik, itu terdiri dari citra inframerah termal, kemudian ada citra radar dan citra gelombang mikro. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur ya. Unsur-unsur dari interpretasi peta. Nah, dalam proses pengambilan gambar itu dari wahana ataupun baik itu dari satelit, kemudian ada drone. Nah, kita bisa menginterpretasi melalui rona ataupun warna. Nah, warna ini berkaitan dengan tingkat kecerahan suatu objek. Nah, biasanya kita bisa melihat bahwa jika warna laut dengan daratan itu berbeda ya. Misalnya warna laut itu cenderung terlihat biru ya, sedangkan di daratan itu hijau karena dominannya itu ada pepohonan.
Kemudian ada bentuk. Nah, bentuk ini berkaitan dengan ciri objek yang dilihat berdasarkan bentuk objek tersebut. Nah, biasanya bentuk gedung dalam suatu perkotaan itu memiliki ciri khas yang unik gitu kan. Gedung kalau kita bisa dilihat dari udara itu akan memiliki bentuk kotak-kotak. Kemudian ada ukuran. Nah, ukuran ini berkaitan dengan skala citra, panjang, luas, ketinggian ataupun volume. Nah, biasanya dalam menginterpretasi citra ini menggunakan skala ya, seperti yang juga digunakan pada konsep pemetaan ya. Tentunya skala ini berperan penting gitu untuk membandingkan antara gambar dengan objek yang sebenarnya. Kemudian yang kelima di sini ada pola. Nah, pola ini susunan keruangan objek yang ada di permukaan bumi. Nah, dalam interpretasi citra ini juga dapat menganalisis itu kan susunan keruangan, misalnya ada pola aliran sungai, pola pemukiman penduduk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada interpretasi yang selanjutnya di sini ada yang keenam, bayangan. Nah, bayangan ini yaitu suatu bayangan ya dari suatu objek yang dapat mengidentifikasi tinggi rendahnya suatu objek. Nah, biasanya kalau suatu objek itu memiliki bayangan yang juga bisa ditentukan oleh posisi matahari. Misalnya kalau misalkan posisi matahari itu pada pagi hari, maka bayangan itu akan terlihat jelas di sebelah di sebelah barat. Nah, jika suatu objek memiliki bayangan yang panjang misalnya, nah maka objek tersebut cenderung memiliki ketinggian yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan objek yang tidak memiliki bayangan. Biasanya kalau misalkan suatu bukit, maka jika memiliki bayangan maka bukit tersebut itu cenderung terjal ya. Selanjutnya, nah di sini ada manfaat inderaja. Tentunya buat apa ya kita mempelajari suatu ilmu pengetahuan tidak ada manfaat kalau tidak ada manfaatnya. Nah, tentu saja penginderaan jauh ini memiliki manfaat yang sangat penting ya untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama, di sini ada gambar peta. Nah, peta ini berkaitan dengan peta penggunaan lahan di Kalimantan Timur. Nah, ini merupakan salah satu hasil gitu dari penginderaan jauh. Nah, jadi itu dapat di dalam suatu wilayah ini dapat diklasifikasikan gitu untuk kepentingan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat pinggiran pantai ya dan laut. Kemudian di sini juga ada daratan. Kita bisa melihat ada warna merah, kemudian hijau. Nah, ini merupakan hasil dari interpretasi citra melalui tadi ya satelit. Kemudian di sini ada bidang meteorologi dan klimatologi. Nah, kemudian selain memiliki manfaat juga penginderaan jauh ini tentunya memiliki kelemahan ya. Yang pertama, tidak semua orang dapat menggunakan karena diperlukan keahlian khusus ya. Tentunya ini yang pertama ya, tidak dapat digunakan oleh semua orang karena dalam penganalisisan atau penggunaan dalam bidang penginderaan jauh ini tentunya membutuhkan skill ataupun keahlian khusus itu ada pada bidang penginderaan jauh. Cukup sekian, apabila ada pertanyaan boleh didiskusikan lagi ya dalam komentar ataupun melalui WA grup ya. Jikapun ada beberapa pertanyaan ataupun ada beberapa hal yang
belum dimengerti. Nah, kesimpulannya dari pada materi ini kita tahu ya bahwa penginderaan jauh ini merupakan salah satu sistem ataupun konsep yang digunakan untuk menganalisis suatu wilayah dengan tidak langsung tidak langsung terjun ke wilayah itu. Jadi melalui alat ataupun wahana tadi ya, seperti drone, kemudian ada satelit, kemudian ada kapal. Nah, secara tidak langsung ya, kita dapat menganalisis ataupun mendapatkan manfaat dari hasil proses tadi dalam dalam menggunakan penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh juga tadi sudah dikatakan ya bahwa memiliki kelemahan dan kekurangan, memiliki kelemahan dan kelebihan ya. Tentunya kelebihan ini sangat berguna ya bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian kelemahannya juga tadi sudah dipaparkan bahwa kelemahan dalam penginderaan jauh ini tidak semua orang dapat menggunakan gitu kan dari sistem penginderaan jauh ini, mulai dari tadi ya wahana, kemudian ada proses dari pengambilan citra, foto, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada minggu depan. Terima kasih.